Oke, selamat siang, salam PGMI. Kali ini kita akan melakukan praktek micro teaching, yang mana kita akan menggunakan RPP atau lesson planning satu lembar sesuai dengan format yang terbaru dari menteri kita. Jadi sebelum kita melakukan prakteknya, kita akan melihat RPP-nya terlebih dahulu agar kita melakukan praktek micro teaching nanti terarah dan juga sesuai dengan harapan. Baik, langsung kita bahas. Pada lesson planning atau RPP kali ini kita akan membahas RPP-nya secara singkat saja. Yang bagian atas tentu saja itu profil, nama madrasah, kelas, tema dan juga KIKD. Ini penting sekali. Kelas kita sekarang pakai kelas 3 ya, semester genap. Temanya tema 8, subtema 1, KIKD 3 dan 4. Ini nanti kita akan membahas tentang Pancasila. Jadi tema 8 subtema 1 itu tentang Pancasila. Kita akan micro teaching tentang itu. Yang dalam RPP satu lembar ini hanya ada 3 aspek, berbeda dengan RPP yang sebelumnya yang ada 13 kalau nggak salah. Jadi di dalam RPP satu lembar ini hanya ada 3 aspek ya, atau 3 poin penting yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Tujuan, tentu saja ini apa yang kita mau dari hasil pembelajaran ini. Dari sini saya memberikan 3 tujuan. Yang pertama, siswa dapat mengetahui isi dari Pancasila, aspek kognitif. Siswa dapat menghayati isi dari Pancasila, aspek afektif. Siswa dapat mengamalkan nilai Pancasila secara sederhana, aspek psikomotor. Jadi begitu. Jadi tujuan yang baik itu apa? Tujuan yang baik itu mencangkup semua aspek. Loh, tapi ini kan gak ada aspek spiritualnya. Jadi ketiga-tiganya ini masuk spiritual, cuma lebih menjurusnya ke 3 aspek itu. Yang B, kegiatan pembelajaran. Iya, kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi pendahuluannya tentu saja membaca doa bersama karena kita di MI. Setelah itu kita guru mengabsen siswa. Ice breaking, kita menggunakan tepuk Garuda karena ini berhubungan dengan Pancasila. Dan yang kedua adalah apersepsi, yaitu apersepsi itu menghubungkan tentang pelajaran dengan hal-hal yang familiar dengan anak-anak, baik itu pengalaman, berita dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mengapersepsi dengan cerita nyata, begitu. Guru mengapersepsi dengan pengalaman pribadinya saat kuliah di kampus dan memiliki teman yang beragam. Dan lanjut kepada isi. Ini adalah kegiatan intinya. Guru menuliskan Pancasila di depan. Dilanjut dengan siswa menirukan guru berulang-ulang dalam mengucapkan sila-sila. Ini berfungsi untuk anak-anak agar hafal dan juga betul-betul ngena kepada dalam hatinya. Yang ketiga adalah guru menjelaskan isi, makna, dan pengamalan Pancasila secara sederhana. Ini agar mereka itu tidak hanya mengetahui saja, tetapi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah guru memberikan stimulus berupa kuis tanya jawab dengan hadiah 1 permen setiap pertanyaan. Nah, ini merupakan salah satu trik untuk menarik minat siswa. Selain itu, ini juga bisa menjadi bahan untuk asesmen atau penilaian. Selain itu, ini juga bisa menjadi penguatan bagi siswa untuk pemahaman materinya. Dilanjut dengan penutup, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal yang kurang dipahaminya. Ya betul, ini harus kita lakukan. Ini juga melatih anak kita untuk kritis, ya, berani untuk bertanya dan sebagainya. Dan juga yang terakhir, jangan lupa guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan memberikan nasihat yang berkaitan dengan materi. Ini sangat penting sekali karena sesuatu yang ada di akhir dan di awal itu sangat menentukan. Dan kita ketika menyimpulkan di akhir itu haruslah betul-betul poin-poin yang sekiranya masuk dalam hati. Dan yang terakhir adalah membaca doa penutup bersama. Ini yang terakhir ya. Adapun aspek penilaian yang saya gunakan tentu saja kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif kita lihat dari hasil ketika menjawab kuis. Afektifnya ketika anak itu seperti apa antusiasnya mengikuti pelajaran, itu kita nilai. Ya secara umum saja. Dan juga psikomotoriknya, hal yang dilakukan saat pembelajaran, apakah dia aktif melakukan sesuatu atau seperti apa. Jadi begitu. Jadi inilah sedikit penjelasan tentang RPP-nya. Kita langsung praktek pembelajarannya, oke? Oke, tanpa berbahasa-basi yuk. Oke, selamat siang anak-anak. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Desi, dipimpin doanya. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Selesai. Nah, Pak Guru absen dulu ya. Ya, Pak. Desi, Hadir. Edo, oh gak hadir ya? Supri, oh gak hadir ya? Sinta, hadir ya? Oh, banyak yang gak hadir ya? Kenapa ya kok banyak yang gak hadir? Hujan. Baiklah anak-anak, kita kan sekarang akan mempelajari tentang Pancasila. Tapi sebelum itu kan tentunya anak-anak kan masih jenuh, lelah kan, tadi habis istirahat. Yuk kita main-main dulu. Yuk coba semuanya berdiri, berdiri. Yuk berdiri. Pak Guru mau ajarin tepuk Garuda. Tepuk apa ini tepuk Garuda ini? Apa nanti kita bisa terbang? Enggak, kayak gitu. Jadi tepuk Garuda. Jadi Pak Guru contohkan terlebih dahulu. Tepuk Garuda. Kepala, tengok kanan, bulu sayap, 17, bulu ekor, 8, bulu leher, 45, kakinya, pegang kita, tulisannya, Bhinneka Tunggal Ika. Yes, bisa ya? Nggak apa tadi, Pak. Bisa, ayo, teman guru. Baru, Pak. Ya, balik. Ya. Tepuk Garuda. Kepala, tengok kanan, bulu sayap, 17, bulu ekor, 8, bulu leher, 45, kakinya, pegang kita, tulisannya, Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Ya, silakan duduk. Ya, semangat sekali ya anak-anak ya. Baiklah. Pak Guru punya cerita nih. Jadi dulu Pak Guru tuh kuliah dulu. Ya. Jadi Pak Guru itu sebelum ngajar dengan kalian, sebelum Pak Guru bersama dengan kalian di sekolah ini, dulu Pak Guru kuliah. Apa itu kuliah anak? Kuliah itu adalah belajar tapi yang sudah dewasa gitu. Jadi dulu Pak Guru kuliahnya jauh. Di mana Pak Guru? Di Jogja dulu Pak Guru. Kuliahnya di Jogja. Jauh, Pak. Ya Jogja ini. Ya, Geradak Merah di barat. Terus sampai Jogja. Sampai ke Jogja. Jadi di situ anak-anak. Jadi ketika itu di sana itu nggak sama kayak di sini anak. Kalau di sini kan, ya rata-rata kan semuanya beragama Islam, ya kan? Terus apa namanya bahasanya Madura saja di desa ini, ya kan? Ya. Tapi di sana, wah, beda-beda. Ada yang kulit hitam, ada yang guru ada, kulit putih ada, kulit kuning ada, sawo matang ada. Termasuk agamanya. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Begitu. Banyak sekali perbedaan anak-anak. Tapi apakah dengan perbedaan itu kita menjadi bertengkar? Apakah kita dengan perbedaan itu kita menjadi ricuh? Tidak. Tetapi perbedaan itu menjadi sebuah hikmat atau menjadi kita itu menjadi lebih mengenal, lebih bangga tentang Indonesia. Nah, maka dari itu pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari tentang itu. Di mana itu ada di buku pembelajaran kalian, yaitu tema 1, tema 8, subtema 1 dengan judul pembahasan Pancasila. Silakan dibuka bukunya. Nah, jadi begitu. Nah, walaupun di situ sudah ada, tapi di sini Pak Guru tuliskan terlebih dahulu Pancasila, ya, di mana itu ada 5 ya. Ya, silakan Pak Guru tulis. Anak-anak juga ikut tulis, ya. Siap, Pak. Pancasila 1 ketuhanan. Tulis ya sih? Tulis. Iya, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan. 3 persatuan Indonesia. Kerakyatan. 5 keadilan sosial. Nah, tulis dulu ya. Ya sudah selesai semua ya. Ya.
mengamalkan tentang Pancasila. Ya, coba diikuti ya. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradil. Empat. Empat. Nah, Tiga kan belum. tiga. Wah, ada konsentrasi nih. Kan Ayo ada tiga. konsentrasi. Ya, kamu bicara. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ini adalah bentuk sila-sila. Jadi ini bentuk tulisan yang Pak Guru sampaikan di awal tadi ya tentang menghargai orang lain. Sekarang gini, Pancasila kan di Indonesia sebagai dilulukan bahwasanya kita itu negara Pancasila. Sebenarnya apa sih Pancasila itu? Terus apa saja Pancasila itu? Terus kegunaannya dalam kehidupan masyarakat apa? Nah, karena itu anak-anak silakan untuk mendengarkan dengan baik-baik, terus dihayati dalam hati supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan Pancasila dan menjadi warga Indonesia yang baik. Ya, setelah kita paham, setelah kita hafal tadi, Pak Guru sedikit menjelaskan tentang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Adalah kita memiliki Tuhan. Contohnya seperti apa dalam kegiatan sehari-hari? Contohnya dalam kegiatan sehari-hari adalah kita melakukan ibadah. Coba ada sih, apakah tadi sudah sholat? Sudah, Pak. Berapa rakaat kalau subuh? Dua. Oh iya, bagus. Ya, itu adalah contoh pengembangan Pancasila. Contohnya Pancasila juga kemanusiaan yang adil dan benar. Adil dan benar. Apa itu adil? Adil itu adalah menetapkan pada posisinya. Sedangkan beradab kita memiliki akhlak. Contohnya apa? Contohnya nih, ketika kita menjadi ketua kelas misalkan, misalkan kayak Desi jadi ketua kelas di kelas 3. Itu kan ketika ada anggotanya kelas misalkan ingin berpendapat atau ingin bicara, tapi Desi harus seimbang, nggak boleh. Oh ini karena saya suka sama inilah, yang ini nggak usah, itu nggak boleh. Jadi gitu. Contohnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Karena kita adalah persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia adalah tidak peduli suku apa, budaya apa, agama apa, tapi kita tetap Indonesia. Artinya kita itu harus saling menghargai, saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai. Oke, kita saling menghargai. Jadi misalkan nih, Desi punya saudara orang Papua, gak boleh Desi itu, hei Papua, asal kulit hitam ini gak berbeda, gak boleh. Harus persatuan Indonesia. Sama dengan Desi misalkan punya punya saudara bahasa Jawa misalkan, Desi bahasa Madura, harus saling menghargai. Kerakyatan mungkin oleh kebiasaan dan kebiasaan perwakilan. Jadi ini adalah kalau dalam sekolah-sekolah itu namanya demokrasi, tapi belum saatnya demokrasi baik. Jadi intinya ini adalah menyuarakan pendapat. Misalkan nih, kan kemarin pas waktu kita kelas 3 ada pemilihan ketua kelas nih, ya kan? Ya. Nah, itu merupakan salah satu kerakyatan yang menilai kebiasaan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Lagi-lagi ini tentang keadilan, ya. Jadi kayak gitu, adil lah, istilahnya adil. Nah, dari situ itulah penjelasannya dari Pak Guru. Oke? Sekarang Pak Guru punya kuis yang bisa menjawab dapat amin. Yo. Coba yang pertama, berikan contoh kegiatan sila yang ketiga. Yo, angkat tangan bisa. Ditulis apa enggak, Pak? Ngomong aja, nanti Bapak komen. Ayo. Ayo, siapa? Ayo, jangan malu-malu.
Ya, bagus. dapat temannya juga. Ya, sip. Sip. Nah, betul. Silakan Desi maju. Ya, Desi udah pas satu bar. Makanya nanti anak-anak jangan takut untuk menjawab. Tepuk tangan Desi. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Tapi apakah di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Apakah ada yang ditanyakan? Yuk, jangan malu-malu. Pak, saya tanya. Ya. Kan itu yang nomor 2, Pak. Sila yang kedua. Contohnya selain itu apa, Pak? Contoh, kan itu kemanusiaan, Pak. Oh ya. Tolong menolong itu contoh apa bukan, Pak? Oh ya, bagus sekali Desi. Ya, jadi contoh sila kedua itu adalah kemanusiaan. Contohnya ya, kalau menolong tadi membantu orang yang miskin. Kalau kita punya sesuatu, kita masuk kemanusiaan. Ya, bagus sekali Desi. Ya, jadi kayak gitu. Contohnya ya, menolong orang lain, kegiatan sosial itu adalah kegiatan sosial. Ya, baiklah ya. Dari pembelajaran hari ini dapat kami simpulkan bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia haruslah berpedoman kepada Pancasila dalam bernegara, kan? Yang 5 dasar ini yang kita lakukan adalah sesuai dengan diri kita sebagai warga Indonesia. Jadi kita harus rajin ibadah, harus berkemanusiaan, harus saling menghargai, harus kita demokrasi, dan juga harus kita adil dan sebagainya. Jadi kan begitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, kalau memang sudah paham, cukup sekian dari Pak Guru. Silakan dipimpin doa penutup oleh Desi. Untuk menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.